Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Menaldi Pratama. Saya merupakan mahasiswa statistika di Universitas Brawijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum analisis multivariat. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan RStudio untuk uji MANOVA atau Multivariate Analysis of Range. Sebelumnya mari kita ingat terlebih lagi apa itu MANOVA. MANOVA merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan pengaruh beberapa perlakuan terhadap beberapa peubah dependent response secara serentak. MANOVA digunakan untuk menampilkan ANOVA pada beberapa variabel dependent secara serentak atau simultaneously. Jadi perbedaan MANOVA dan ANOVA di sini dilihat pada variabel dependent atau variabel Y. Di ANOVA kita tahu bahwa hanya ada satu variabel Y atau variabel dependent, sedangkan di MANOVA ada beberapa atau lebih dari satu variabel dependent atau variabel Y. Selanjutnya, model MANOVA satu arah dimodelkan sebagai berikut. XIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ, di mana XIJ merupakan nilai pengamatan nilai perlakuan ke I ulangan ke J, mu merupakan rata-rata umum, tau I merupakan perlakuan ke I, epsilon IJ merupakan galet pada perlakuan ke I ulangan ke J. I bergerak dari 1, 2, hingga G, yang merupakan banyak perlakuan. Selanjutnya, secara umum MANOVA dua arah dimodelkan sebagai berikut. XIJ sama dengan mu plus tau I plus beta J plus epsilon IJ, di mana I bergerak dari 1, 2, hingga G, yang merupakan banyak perlakuan. J bergerak dari 1, 2, hingga B, yang merupakan banyak ulangan. XIJ sama seperti sebelumnya merupakan nilai pengamatan dari perlakuan ke I ulangan ke J. Mu merupakan rata-rata umum, tau I merupakan pengaruh perlakuan ke I, beta J merupakan ulangan ke J, dan epsilon IJ merupakan galet pada perlakuan ke I ulangan ke J. Pada satu arah, untuk galet IJ diasumsikan ulangan 0 atau tidak ada ulangan, hanya ulangan ke 1 saja. Selanjutnya, hipotesis pengujian MANOVA model satu arah H0, tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan titik-titik sampai tau ke G, yang berarti tidak ada pengaruh perlakuan. Untuk model dua arah, hipotesis 0 yang pertama sama seperti model satu arah, hanya saja pada model dua arah terdapat beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik-titik sama dengan sampai beta ke B, yang berarti tidak ada pengaruh kelompok. Tabel MANOVA untuk satu arah bisa dilihat sebagai berikut. Untuk treatment itu perlakuan B bergerak, B sama dengan I sama dengan 1 hingga G NI. Buka kurung X rata-rata ke I dikurangi X rata-rata umum dikali X rata-rata ke I dikurang X rata-rata umum transpose. Untuk residual atau error disimbolkan dengan W sama dengan sigma I1 hingga G, sigma J1 hingga NI, XIJ dikurang XI rata-rata dikali XIJ dikurang XI rata-rata transpose, untuk total B ditambah dengan W, yaitu perlakuan ditambah dengan error. Untuk model dua arah, seperti berikut, sama, hanya saja ada kelompok di sini. Untuk kriteria pengujian atau statistik uji, terdapat beberapa statistik uji yang dapat digunakan dalam MANOVA, diantaranya satu, uji trace Pillay, digunakan apabila tidak terpenuhnya asumsi homogenitas, memiliki ukuran sampel kecil, dan jika hasil-hasil pengujian bertentangan satu sama lain, yaitu jika ada beberapa variabel dengan rata-rata yang berbeda sedang lain tidak. Uji Wilks lambda digunakan apabila terdapat lebih dari dua kelompok variabel independen dan asumsi homogenitas matriks varian kovarian dipenuhi. Yang ketiga ada uji Roy, digunakan apabila asumsi homogenitas varian kovarian dipenuhi. Dan yang terakhir ada uji Lawley-Hotelling, digunakan apabila hanya terdapat dua kelompok variabel independen. Uji asumsi MANOVA. Sebelum melakukan pengujian MANOVA terlebih dahulu diperlukan pengujian terhadap beberapa asumsi. Asumsi-asumsi yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada normal multivariat. Dalam kasus MANOVA, variabel terikat atau variabel Y harus memenuhi asumsi
distribusi normal multivariat. Yang kedua, ada independensi antar variabel bebas dan terikat. Pengamatan harus independen secara statistik. Dan yang terakhir ada homogenitas matriks kovarian setiap variabel terikat diasumsikan harus memiliki variansi yang sama pada setiap kelompok dan korelasi antar semua variabel terikat adalah sama. Langsung saja kita bisa ke RStudio. Oke, jadi di sini di RStudio saya menggunakan data bangkitan, tidak menggunakan data penelitian karena menurut saya lebih simpel dan lebih praktis. Saya menggunakan data bangkitan schools di mana menggunakan library Saul, lalu library tools di sini karena ada requirement dari library Saul. Boleh digunakan, boleh tidak. Untuk data kita definisikan sebagai schools yang merupakan data bangkitan. Dan data di sini kita menampilkan beberapa data di atas, beberapa data pertama, data yang ada di awal untuk data schools. Di sini untuk uji di sini hanya nama untuk matriks gabungan variable dependent. Di sini variable dependent yang saya kendaki adalah MB, BH, BL, dan NH. Karena kita mengingat MANOVA dan ANOVA memiliki konsep sama, yaitu variable independent kategorik dan variable dependent numerik. Uji kita jalankan, set uji di sini untuk menampilkan. Terus langsung aja kita uji asumsi terlebih dahulu. Normality test atau uji normalitas kita menggunakan library RVA ID memory. M-Saviro test untuk uji. Jadi variable dependent di sini diharapkan menyebar normal multivariat. Di sini kita langsung melihat untuk p-value. P-value memiliki nilai lebih dari 0,05 yang berarti terima H0, yaitu data menyebar multivariat. Untuk data variable dependent atau variable Y sudah menyebar multivariat. Selanjutnya uji independensi antar variabel X dan variabel Y. Untuk setiap variabel Y di sini ada 4 variabel Y yaitu MB, BH, BL, NH harus dinyatakan bebas atau harus dinyatakan independen terhadap variabel Y. Di sini saya menggunakan uji Bartlett test, langsung saja di enter, kita run semua. Lalu kita lihat p-value tiap uji. Yang pertama ada data MB di sini yaitu data bagian MB. Terus data epoch sebagai variable X. Ini variable Y, variable X. Semua pengujian memiliki nilai lebih dari 0,05 yang berarti terima H0, yaitu tidak ada masalah independensi. Yang berarti setiap variabel X dan Y saling independen atau tiap variabel X dan Y saling bebas. Selanjutnya yang terakhir yaitu uji homogenitas. Saya menggunakan box M test, menggunakan library BioTools dan library Mesh. Kita jalankan. Lalu box M uji di sini sebagai matriks variable dependent data, variable independent. Kita dapatkan p-value lebih dari 0,05 sekali lagi. Untuk p-value 0,05 yang berarti terima H0, yaitu tidak ada masalah homogenitas. Jadi untuk uji asumsi semuanya kita harapkan terima H0 karena agar memenuhi semua asumsi-asumsi yang ada. Karena data kita sehat walafiat dari uji asumsi lolos semuanya, kita langsung lanjut ke uji MANOVA. MANOVA di sini saya namai MANOVA 1, yaitu MANOVA uji ini sebagai variabel Y atau variable dependent S vektor terhadap ini simbol ini cacing S vektor variable X. Jadi terhadap variable X gitu kita jalankan, lalu kita panggil. Nah, di sini kita langsung lanjut saja ke summary karena yang kita inginkan statistik uji dari Pillay, Wilks, Roy, Hotelling, Lawley. Langsung kita jalankan semuanya.
Ini bukan. Ini ya, ini bukan. Dari keempat statistik uji, kita langsung lihat bagian kanan sendiri, yaitu PR lebih dari F. Di sini ada simbol bintang, simbol bintang, simbol bintang, simbol bintang, yang berarti ini signifikan. Perbedaannya, untuk uji asumsi kita harapkan terima 0, tapi untuk uji MANOVA di sini kita harapkan tolak H0, karena mengingat hipotesis 0 dari uji MANOVA, yaitu tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan titik-titik sampai dengan tau G ke G, yang berarti tidak ada pengaruh. Jadi kita harus tolak, harapan kita harus tolak H0, yaitu terdapat pengaruh. Di sini dari 4 statistik uji kita dapatkan tolak H0, yang berarti secara bersama-sama atau secara simultan variabel X mempengaruhi variabel Y, atau variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, selanjutnya untuk kita ketahui variabel dependen mana saja yang signifikan atau variabel dependen mana saja yang terpengaruh oleh variabel independen, kita langsung uji ANOVA. Di sini kita bisa langsung summary.AOV, lalu kita masukkan MANOVA 1. MANOVA 1 di sini yaitu hasil dari perhitungan MANOVA yang sudah kita lakukan. Di MANOVA 1 terdapat 4 respon. Respon 1, respon 2, respon 3, respon 4. Di sini mengingat terdapat 4 variabel dependen, yaitu MB, BH, BL, NH. Di sini kita langsung saja melihat bagian PR lebih dari F. Yang pertama, dia bintang 3, jadi signifikan. Untuk respon 1 yaitu MB secara parsial di sini MB variabel dependen, variabel independen berpengaruh terhadap variabel MB. Yang kedua juga ada bintang 1 di sini, ya sama respon 2 signifikan. Jadi variabel BH signifikan terhadap variabel independennya. Terus yang respon 3 di sini BL. Jadi variabel BL signifikan terhadap variabel independen. Jadi variabel independen mempengaruhi variabel BL. Nah, di sini yang terakhir untuk respon 4, dia tidak ada tanda bintang karena nilai PR lebih dari F itu bernilai lebih dari 0,05, yaitu terima H0, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel NH. Jadi dari keempat variabel dependen, hanya satu variabel yang tidak terpengaruh oleh variabel independen, yaitu variabel NH. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Semoga sangat menjelaskan. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.